Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriati Nasution Eskom. Saya mengajar mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas WAN di SMK Negeri 2 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015 023 38 09 55. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Rambah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah sehat semuanya? Sehat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, coba periksa dulu di samping kiri dan kanan Ananda semua, apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Enggak, Bu. Sudah bersih ya? Ya. Apakah Ananda semuanya menggunakan alas kaki? Ya, Bu. Apa manfaat dari alas kaki yang Anda gunakan itu ketika kita belajar di dalam labor? Agar tidak terkena sengatan listrik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen Ananda semua dulu. Ahmad Kevin, Hadir, Bu. Aidil Mustafa, Sarah, Silvi, Suci, Winda. Sebelum kita memasuki topik pembelajaran kita hari ini, Ananda semuanya sudah belajar tentang jaringan berbasis luas WAN. Apakah Ananda semua masih ingat tentang pembelajaran kita ini yang bisa mengemukakan pendapatnya atau memberikan jawabannya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Ibu mau bertanya, apakah yang masih ada yang ingat dengan apa itu multi akses? Ya, silakan Silvi. Multi akses adalah teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan melakukan akses ke satu server yang sama dan berbagi kapasitas bandwidth. Terima kasih Silvi. Kemudian apakah Ananda semua masih ingat tentang throughput? Saya, Bu. Ya, silakan Amel. Throughput adalah maksimum kecepatan yang diperoleh sebuah sesi komunikasi dari lebar bandwidth yang tersedia. Ya, betul. Kemudian apakah Ananda semua masih ingat dengan protokol point to point? Masih, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Gali. Protokol point to point adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer datagram di antara dua perangkat yang terhubung langsung atau point to point.
terima kasih. Ternyata Ananda semua masih ingat pelajaran kita minggu kemarin. Dengan mempelajari pelajaran topik hari ini, nanti Ananda semua bisa melakukan berbagai kegiatan. Misalnya nanti Ananda semua bisa melakukan berbagi data, kemudian mentransfer data melalui aplikasi Share-it. Kemudian Ananda semua nanti bisa menjualan voucher di rumah Ananda masing-masing, yaitu dengan menggunakan TP-Link WR840N yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan tes di awal pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan soal tes pada awal pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda kerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Kita kumpulkan. Tulis namanya ya, sudah ya. Ini ya. Baiklah, sesudah tes awal tadi, tentu Ananda nanti semakin semangat dalam belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang teknologi jaringan nirkabel atau teknologi wireless. Apa saja yang termasuk ke dalam teknologi wireless itu? Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Sebelum kita melakukan praktek nanti, ada baiknya kita lihat dulu PowerPoint dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah teknologi jaringan berbasis luas WAN. Nah, ini adalah kompetensinya. Yang pertama adalah mengevaluasi jaringan nirkabel, kemudian nanti kita mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama kita nanti menentukan persyaratan jaringan nirkabel, kemudian yang kedua kita menentukan jenis-jenis jaringan nirkabel, yang ketiga nanti kita menentukan spesifikasi peralatannya, dan baru kita nanti melakukan setting atau praktek untuk jaringan nirkabel ini. Praktek sederhana tentang jaringan nirkabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita nanti mengamati, kemudian melihat video pembelajarannya, kita dapat nanti menentukan persyaratan jaringan nirkabel. Nah, coba yang keduanya dibaca Mulia. Setelah kegiatan mengamati protoid Video. secara ini dapat menentukan jenis jaringan nirkabel dengan cermat. Pergantian Nanti sampai dengan yang ketujuh, yaitu kita mempraktekkannya. Kemudian setelah praktek nanti Ananda semua bisa membuka voucher di rumah Ananda
dapat dilihat di sini apa itu jaringan nirkabel. Coba bacakan dulu Silvi. Komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer untuk jarak yang dekat atau memakai alat pemancar menggunakan Bluetooth satelit atau yang lebih dikenal dengan Wi-Fi. Ya. Kemudian manfaatnya bagi kehidupan kita adalah dengan mempelajari jaringan nirkabel ini dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman-teman, keluarga yang ada di luar negeri, di luar kota, kemudian kita bisa mengakses internet. Ini pengertian dari jaringan nirkabel. Nah, ini sudah bisa Ananda lihat sendiri di slide dan Ananda baca. Contohnya adalah CDMA, GSM, 3G, dan banyak lagi yang lainnya yang sudah Anda gunakan sekarang sampai 5G. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencoba memanfaatkan jaringan nirkabel nanti untuk melakukan setting access point. Ya, mari kita saksikan video pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda perhatikan video tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah salah satu jenis dari jaringan komputer yang fungsinya sebagian besar dari jaringan nirkabel ini adalah untuk hotspot area. Nah, jadi jaringan nirkabel itu bisa digunakan untuk hotspot area. Nah, itu dia adalah personal area network PAN. Merupakan sebuah jaringan nirkabel pribadi di mana jaringan nirkabel low range yang Apa itu low range? jangkauan hanya beberapa puluh meter saja. Jangkauannya rendah, hanya beberapa. Setelah melihat PPT, PowerPoint dan video pembelajaran tadi, nah Ananda semua tentunya sudah lebih paham apa itu tentang jaringan nirkabel. Coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Nah, ini ada beberapa gambar untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Barisan pertama yang paling depan ini adalah kelompok 1, baris keduanya adalah kelompok 2, baris ketiganya kelompok 3, dan baris keempatnya adalah kelompok 4. Nah, sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Ananda perhatikan gambar yang Ibu berikan di depan. Untuk kelompok 1, Ananda membahas tentang gambar yang ini. Ya, ini. Kemudian untuk kelompok 2, Ananda membahas tentang gambar yang ini. Kelompok 3 membahas tentang gambar yang ini. Ini untuk kelompok 4. Ananda sudah paham semua tentang tugasnya. Silakan Ananda kerjakan. Sebelum nanti kita mempraktekkan menggunakan TP-Link WR 840N. Coba buka presentasinya, klik 1. Oke, jalankan. Jalankan. Saya putar video. Nah. Mana yang Anda kerjakan? Pakai laptop ya? Oke. Lebih baik pakai laptop lebih besar ya. Oke, ini tentang jaringan nirkabel. Anda menggunakan sound? Menggunakan bukan. Coba kuatkan sound. Oke, ya ini tentang nirkabel akses point, kemudian antenanya.
mengajukan beberapa pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 1. Sebutkan contoh jaringan WW1. Contohnya yaitu jaringan antar pulau, antar negara, dan benua. Kami dari kelompok 1 selesai membacakan hasil presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis jaringan nirkabel. WPAN Wireless Personal Area Network merupakan sebuah jaringan nirkabel pribadi berfungsi untuk menghilangkan perangkat periferal. Teknologi WPAN ada 4. Yang pertama Bluetooth, yang kedua koneksi infrared, yang ketiga Home RF untuk home radio frekuensi, keempat teknologi Zigbee. Itu adalah presentasi dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan WW1? Dan berikan contohnya. WW1 adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, radiusnya mencakup sebuah negara bahkan benua. Contohnya bisa menggunakan pemancar atau satelit, juga bisa menggunakan fiber optik. Kami dari kelompok 2 telah selesai membacakan hasil diskusi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita selanjutnya adalah setelah presentasi ini kita akan melakukan instalasi atau melakukan konfigurasi. Bagikan untuk setiap kelompok TP-Link-nya. Ini kelompok 2. Silakan Anda colokkan laptop Anda ke kabelannya nanti ya. Ini untuk kelompok 4. Silakan Anda buka. Nah, Ibu akan membagikan job sheet untuk pekerjaan kita hari ini. Untuk instalasinya, cara-caranya Ibu bagikan job sheet-nya atau LKPD-nya. Silakan Anda buka peralatannya. Silakan Anda lihat di TP-Link itu ya. Di bagian belakangnya ada untuk kabel power. Ya, untuk kabel power. Nah, nanti kabel powernya itu Anda pasang seperti ini. Ya, Anda pasang seperti ini. Yang ini Anda colokkan ke listrik. Nah, nanti ada kabel ini. Kabel ini nanti Anda pasang di yang warna oranye. Nah, ya, pasang di warna oranye. Ini Anda koneksikan ke laptop Anda. Nah, kabel LAN yang ada di meja Anda itu Anda konekkan ke yang warna biru. Oke, silakan Anda praktekkan. Kemudian nanti Anda lihat di bawahnya itu ada password. Setiap TP-Link passwordnya berbeda-beda. Ya, setiap TP-Link passwordnya berbeda-beda. Silakan lihat dulu password di TP-Link Anda. Sebelum menggunakannya, boleh Anda reset atau Anda langsung kerjakan. Apakah Anda sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan tentang penggunaan dari TP-Link? Ada Bu. Ya, silakan Silvi. Apakah saya bisa menggunakan TP-Link yang sudah digunakan secara langsung atau harus di-reset dulu? Teman Anda bertanya, apakah bisa menggunakan TP-Link itu secara langsung setelah digunakan oleh teman yang lainnya? Nah, TP-Link ini sebaiknya sebelum Anda menggunakannya, Anda harus meresetnya terlebih dahulu supaya nanti nama dari TP-Link itu bisa Anda ganti dengan nama kelompok Anda atau nama Anda sendiri. Kalau mempraktekannya, kita dapat melihat video terlebih dahulu
video berikut ini. Nah, ini adalah cara settingnya, coba Anda perhatikan. Nanti bisa kita praktekkan. Oke, ini dia teman-teman, leveling yang mau kita setting jadi access point. Ini tipenya TL-WR840N. Nah, pertama kalian tinggal colokin aja adaptornya. Terus kita perhatikan di belakang TP-Link ini. Nah, itu Kalian yang bisa kita lihat. tadi. Nanti kalau kita buka di laptop, munculnya seperti ini teman-teman, TP-Link CF14. Terus misalkan kita diminta password, yang aku punya sih passwordnya ini 14442506. Nah, nanti kalau udah login baru kita akses TP-Link wifi.net, user admin, passwordnya juga admin. Oke, kita langsung aja ke laptopnya. Sekarang kita udah di laptop dan kita koneksikan aja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, udah muncul TP-Link CF14. Kita klik, kita koneksikan. Nah, kita diminta password. Nah, kita masukkan password. Tiap TP-Link passwordnya mungkin beda-beda. Kalau di aku seperti ini, TP-Link wifi.net. Sama aja, kita ketikkan aja admin, kecil semua. Pokoknya sesuai dengan yang ada di belakang TP-Linknya, admin, login. Yang menggunakan laptop sudah bisa dicoba. Nah, ini dia teman-teman, halaman Nanti yang utama dari menggunakan TP-Link handphone, nanti WR840 admin. Nah, nggak diminta password. Jadi kita berhasil setting TP-Link WR840N menjadi access point. Nah, kita coba putar musik, Musik juga bisa ya. Kita coba jalanin yang mana ya? Aduh, ini aja dah. Oke teman-teman, lancar. Ini adalah setting TP-Link WR840 access point menggunakan handphone atau HP. Coba Anda perhatikan. Oke deh, ini dia. Nah, dapat kita lihat peralatan yang digunakan adalah ada TP-Link, kemudian apa lagi? Handphone, laptop, kemudian apa lagi? Koneksi internet. Nah, itu adalah peralatan yang kita gunakan dalam men-setting atau mengkonfigurasi TP-Link WR840N. Nanti kita praktekkan langsung, konekkan dari HP, terus kita akses TP-Link wifi.net bagian belakang. Nah, sama ya. Lihat juga kata sandi di bagian belakang dari TP-Link ya, bagian belakangnya ini. Ya, bagian belakangnya ini ada kata sandi. 2506. Nah, kemudian Anda sambungkan, yaitu dengan mengklik tombol login. Oke, kita berhasil login. Di sini aku mau coba pakai. Sudah bisa? Biar tampilannya lebih jelas teman-teman. Oke, Nah, nanti buat passwordnya yang mudah Anda ingat ya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Kita klik next, masukkan sandinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, Bukan sandi. 8. Nanti Anda bisa buka YouTube, buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram. Kalau menggunakan handphone nanti kabel yang ini, yang putih ini nanti Anda colokkan di yang warna oranye. Supaya apa? Supaya bisa nanti membagi koneksi internet. Nah, dari perangkat TP-Linknya itu ke handphone Ananda ya. Ya, setelah melihat dua buah video tadi, Ananda semua sudah bisa melakukan praktek baik dengan handphone maupun dengan laptop. Nah, sekarang
Ananda kerjakan, Ananda buat di handphone dan juga buat di laptop. Ya, silakan Ananda kerjakan. Panduannya ada di LKPD kita. Ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan kerjakan. Enggak usah. Silakan dibuka. Ini bisa? Nah, Ananda di handphone, coba saya lihat yang mengerjakan di handphone, angkat handphonenya sedikit, Silvi. Nah, ya silakan dikerjakan. Nah, itu dia. Masukkan 192-nya tadi, titik berapa? Oke. Coba buka di handphonenya lagi. Pelajaran. Nah, coba kerjakan. Oke. Sudah bisa membuka YouTube? Oke, coba lihat saya. Coba perlihatkan ke kameranya apakah sudah bisa membuka YouTube. Tadi alamatnya 192.168.0.1 ya. Coba buka YouTube-nya Deli. Oke. Nah, sudah berhasil membuka. Ini TikTok. Terima kasih. Ananda sudah selesai. Coba Ibu lihat. Passwordnya ini enggak? Tengok, nih passwordnya. 36. Kelompok 3 nanti coba buka YouTube-nya ya. Sedang proses. Nanti namanya dulu baru checklist. Nah, baru dia set atau login. Oke, sudah bisa iklannya. Sudah bisa buka YouTube. Kemudian coba buka lagu.
di YouTube itu. Nah, ini kelompok 1 sudah membuka YouTube, itu pilih Ipin dan Upin. Jadi dengan menggunakan TP-Link WF840N kita sudah bisa men-setting untuk keperluan kita nanti, yaitu untuk membuat voucher WiFi di rumah. Kita juga bisa nanti menonton YouTube, melihat musik, nah, dengan menggunakan koneksi internet. Ya. Oke, sudah mengerjakan semuanya. Nah, sekarang Ananda presentasikan apa yang sudah Ananda buat ini di dalam kelompok Ananda dan kepada teman-teman Anda semuanya. Dimulai dengan kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu, tidak harus dari kelompok 1, boleh dari kelompok 2, 3, dan 4, untuk menyampaikan pendapatnya apakah mudah menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Nah, kita coba dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Dari hasil diskusi kami kelompok 4, kami lebih mengambil kesimpulan lebih mudah menggunakan handphone daripada laptop. Kelompok 4 lebih mudah menggunakan handphone daripada laptop. Nah, untuk teman-temannya semuanya boleh bertanya kepada kelompok 4, kenapa mereka lebih mudah menggunakan handphone daripada laptop? Silakan. Pada TP-Link, Ya, silakan berdiri Sylvie. pada TP-Link di bagian warna akan kita koneksikan ke internet, dan warna yang mana yang akan dikoneksikan ke laptop. Nah, kelompok 1 bertanya, pada TP-Link itu yang mana yang Anda konekkan ke laptop dan warna apa yang Anda konekkan ke internet? Nah, silakan Anda jawab. Untuk ke internet kita pasangkan kabel lainnya di berwarna biru. Untuk ke laptop kita hubungkan ke kabel yang berwarna oranye. Nah, kelompok 4 sudah menjawab. Apakah Anda sudah mengerti? Sudah? Oke, baiklah. Presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Oke, silakan lanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 merasa lebih mudah menggunakan HP daripada laptop, karena jika ada yang menginginkan nomor voucher bisa langsung memberikan nomor tersebut. Nah, kelompok 1 menyatakan kalau dia lebih mudah menggunakan handphone. Nah, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan Anda ajukan kepada kelompok 1. Saya Bu, Ya, silakan. kenapa lebih memilih memakai handphone? Kami dari kelompok 1 merasa lebih mudah menggunakan karena jika ada yang menginginkan nomor voucher bisa langsung memberikan nomor tersebut. Kami dari kelompok 1 telah selesai menyimpulkan kesimpulan dari kerja kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 2, kami menyimpulkan penggunaan HP dan laptop sama mudahnya. Jika untuk usaha voucher dan kita di rumah saja lebih efisien menggunakan laptop untuk membagikan nomor voucher. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah kita perlu mereset TP-Link sebelum kita gunakan? Ya, perlu direset untuk menentukan nama dari TP-Link yang kita gunakan tersebut. Nah, kelompok 2 menyatakan kita perlu mereset TP-Link karena harus dulu menukar namanya nanti menjadi nama yang sesuai dengan nama kelompok kita, atau ketika kita membuat usaha di rumah, maka si pembeli voucher bisa mengenali dari WiFi atau voucher yang sudah kita bagikan. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok
Oke, ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 2? Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa Ananda simpulkan? Ya, silakan. Pada pembelajaran hari ini saya menyimpulkan jaringan nirkabel atau wireless sangat banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan Wi-Fi, Bluetooth, set-it, dan aplikasi lainnya yang menggunakan wireless. Nah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini cukup banyak, yaitu contohnya adalah penggunaan Wi-Fi, penggunaan Bluetooth, penggunaan set-it, dan penggunaan Zigbee. Seperti contohnya adalah pembacaan barcode ketika kita berbelanja di supermarket. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu nanti akan membagikan soal tes pengetahuan atau evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada Ananda semua untuk meningkatkan lagi skill atau kemampuan Ananda semua dalam pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas-luas dengan cara mengakses internet, melihat apa lagi yang bisa Ananda gunakan dan Ananda pelajari tentang aplikasi-aplikasi yang bersifat praktis. Nah, nanti bisa dilihat di rumah melalui YouTube, ya. Bisa? Ibu akan membagikan soal evaluasi pembelajaran kita hari ini. Peralatannya boleh digeser dulu ke samping tempat yang kosong. Geser. Silakan Ananda kerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah selesai? Belum. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah selesai? Coba kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing.
juga sudah mempresentasikannya, dan kita juga sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, pelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang jaringan fiber optik. Ya. Nah, Ibu minta kepada Ananda semua untuk membacanya di rumah. Nanti Ananda baca buku paketnya atau Ananda akses melalui internet. Karena pelajaran kita sudah selesai hari ini, Ibu minta kepada Ananda semua rapikan peralatan praktek yang kita gunakan, simpan kembali ke dalam kotaknya, kemudian simpan laptop dan buku serta handphonenya ke dalam tas. Sudah disimpan semua peralatannya? Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua boleh pulang karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Kumpulkan kembali peralatannya ke depan ya. Ya, Bu.